Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dulu waktu masih ada telepon umum, di telepon umum itu ada semacam tulisan dan di situ ada pengumuman. Jadi kalau ada kebakaran, ini adalah nomor telepon kebakaran. Kalau ada kecelakaan, ini nomor telepon ambulan. Nah, kalau ada kejahatan, ini nomor telepon kepolisian. Tulisan itu mau mengatakan, di saat seseorang berada dalam masa yang sulit karena kebakaran, dia harus pergi menelepon pemadam kebakaran. Bukan melapor ke dokter, tetapi ke pemadam kebakaran. Nah, kalau ada kecelakaan, maka yang diperlukan adalah tim medis dan ambulans. Nah, jadi bukan melapor ke pemadam kebakaran. Dan kalau ada kejahatan, maka harus lapornya ke polisi, nah, bukan ke dokter. Nah, hari ini, malam ini, Tuhan memberikan kepada kita sebuah undangan yang sama, ajakan yang sama, panggilan yang sama, pengumuman yang sama, yaitu di dalam Matius 11. Matius 11, ayat 28, bagian A, bunyinya seperti ini. Matius pasal 11, ayat 28, bagian A. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah pengumuman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Rupanya ada kasus dalam kehidupan kita yang bukan hanya bicara tentang kecelakaan dan musibah, tetapi ada yang namanya kehidupan yang letih lesu dan berbeban berat. Orang biasanya letih karena banyak bekerja. Tetapi di sini ditambahkan lesu. Nah, letih, lesu. Jadi bukan hanya capek. Sudah capek ditambah lagi dengan kelesuan, tidak ada semangat. Lalu yang kedua dikatakan berbeban berat. Seorang petani bisa memikul hasil panennya berpuluh kilo. Buruh di pelabuhan bisa kita melihat memikul beban-beban dengan tubuhnya yang kekar puluhan kilo. Tukang-tukang bangunan juga seperti itu. Tapi mereka bisa tetap bersemangat. Jadi beban yang berat di sini tidak bicara tentang beban yang berkaitan dengan fisik, tetapi berkaitan dengan beban hati, pikiran, semangat, dan jiwa. Yang letih lesu dan berbeban berat itu bicara kepada orang-orang yang mempunyai pergumulan-pergumulan batin, kesusahan-kesusahan dalam hatinya, kekecewaan-kekecewaan, pengharapan-pengharapan yang tidak tercapai, sehingga membuat orang bisa menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kalau istilah sekarang itu stres. Tingkat lebih tinggi dari stres adalah depresi. Jadi stres karena ada persoalan-persoalan tidak terkendali, masuk kepada beban yang lebih berat, keadaan yang lebih berat, yaitu depresi. Ini merupakan sesuatu yang keadaan bisa terjadi pada siapa saja. Sekarang ini manusia modern tidak mengenal usia berkaitan dengan letih lesu dan berbeban. Saya diceritakan oleh seorang teman bahwa bulan lalu, atau tidak salah, ada seorang pelajar SMP yang ingin bunuh diri dengan membawa dirinya ke rel kereta api. Alasannya sederhana, hanya karena diomeli oleh ibunya, dia terlalu banyak main HP. Jadi itu anak-anak usia SMP,
stres diomelin sama ibunya. Kalau orang dewasa, mungkin lebih banyak lagi yang stres. Orang tua, dan banyak hal yang bisa membuat kita berada dalam situasi seperti itu. Bisa karena masalah keuangan, bisa karena masalah pekerjaan, bisa masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pasangan hidup kita, bisa masalah dengan tetangga. Berada dalam situasi letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Berapa orang mencari kelegaannya, mencari mengatasi beban beratnya dan letih lesunya dengan cara mabuk-mabukan. Beli alkohol. Waktu dia minum, mabuk, dia lupa persoalannya. Habis mabuknya, dia stres lebih parah lagi. Ada orang yang coba dengan menonton film. Ada orang yang mencoba membebaskan beban beratnya dengan pergi rekreasi. Pulang dari rekreasi, bebannya tambah berat. Nah, Tuhan berkata kepada kita, marilah datang kepadaku. Apa yang terjadi kalau kita datang kepada Tuhan? Di saat kita letih lesu, di saat kita berbeban berat. Di bagian B, Tuhan berkata begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kata kelegaan ini itu menunjuk kepada seseorang yang tadinya dia memikul beban yang berat secara jasmani. Kalau itu buruh bangunan, dia pikul 2 sak semen, itu berat sekali. Lalu ketika pikulan 2 sak semen itu diangkat, dia lega. Tetapi ini juga bisa menunjuk kepada keadaan orang yang sesak napas. Saya pernah pelayanan di daerah Salatiga, di daerah Kopeng, tempat yang dingin. Ada 2 jemaat, itu kakak adik sakit asma. Ketika saya pelayanan di situ dan menginap di rumah mereka, kadang-kadang itu kambuh asmanya. Tidak bisa bernapas. Berat sekali. Lalu ketika diberi obat, mereka bisa bernapas. Mereka berkata lega. Jadi Tuhan berkata kepada kita, di saat engkau letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia mengangkat beban itu dari kita. Dia mengambil alih beban itu dari kita. Dia memberikan semangat yang baru kepada kita. Dalam Yesaya dikatakan orang yang berdiam di hadapan Allah, dia tidak pernah lelah. Pemuda bisa lelah, tetapi orang yang berdiam di hadapan Allah, dia akan semakin segar. Semakin jauh dia berjalan bersama Tuhan, semakin segar hidup. Alasan yang kedua mengapa kita datang kepada Tuhan adalah di mana Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau yang pertama diberikan kelegaan dulu. Sekarang saya sudah lega, diberi hati yang tenang. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan di saat beban berat, di saat semangat kita letih lesu.
Karena ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tapi lebih daripada itu, Dia memberikan ketenangan dalam hati kita. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Salah satu yang membuat orang selalu letih, lesu, dan berbeban berat adalah khawatir. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Bagaimana kalau saya begini? Bagaimana kalau nanti anak saya begini? Bagaimana nanti kalau suami saya begini? Bagaimana nanti pekerjaan saya begini? Kita berpikirnya bagaimana dan kita pikirkan yang negatif. Sehingga kita jadi tertekan. Jiwa kita jadi tidak tenang. Jiwa kita punya beban yang berat. Nah, Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Di dalam 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Sebab Dia memelihara hidup kita. Kita berdoa seperti malam hari ini adalah untuk kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan jiwa. Karena kita tahu Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia adalah gembala yang selalu menyertai kita, walaupun kita sedang berjalan lewat lembah kekelaman. Dia adalah gembala yang memberikan kepada kita hidangan di tengah-tengah hadapan musuh kita. Dia adalah gembala yang membiarkan minyak di kepala kita penuh berlimpah. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kita datang dengan segala kepercayaan bahwa Tuhan menolong kita.